anak-anak, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Tetap semangat ya, belajar firman Tuhan, jangan kendor. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus yang memanggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan setiap kami ketika kami bersama-sama belajar. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami, memberikan keingatan kepada kami sehingga kami boleh terus mengerti setiap firman-Mu dan boleh kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, masih ingat gak tentang kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta? Nah, hari ini kita belajar lagi tentang kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit kusta. Kisah ini diambil dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan menolong untuk membacakan ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak, dalam Alkitab diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan ketika Tuhan Yesus masuk ke satu desa di perbatasan Samaria dan Galilea, di sana ada 10 orang yang sakit kusta menemui Tuhan Yesus. Nah, mereka berdiri agak jauhan dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mengapa mereka tidak berani mendekati Tuhan Yesus? Karena mereka tahu bahwa penyakit mereka najis. Nah, anak-anak, ada yang ingat gak bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit menular dan seringkali dianggap sebagai penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Pada waktu itu, ke-10 orang kusta itu belum sembuh ya. Dan seharusnya orang yang akan menghadap imam itu seharusnya orang yang sudah tidak ada kustanya. Nah, ini sangat berbeda ya anak-anak. Tuhan Yesus menyuruh 10 orang yang sakit kusta itu untuk bertemu dengan para imam. Apakah 10 orang yang sakit kusta itu tidak mau pergi? Tidak ya anak-anak. Mereka tidak bertanya-tanya apapun kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya percaya, taat, dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, di tengah perjalanan, ke-10 orang itu mengalami mujizat. Mereka sembuh. Tetapi salah satu dari ke-10 orang yang penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ia memuliakan Tuhan Yesus sambil berteriak karena begitu senangnya untuk kesembuhannya. Ia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Padahal anak-anak, orang yang disembuhkan Tuhan Yesus adalah orang Samaria yang tidak bergaul dengan orang Yahudi, seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus pun berkata kepada orang itu, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh ya?" Anak-anak, nah, di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sangat tahu bahwa semua orang kusta itu sudah sembuh. Meskipun hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak, Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit dan menyelamatkan. Orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus tidak hanya mengalami kesembuhan, tetapi juga keselamatan. Tuhan Yesus juga tahu bahwa di dalam diri orang itu ada iman yang menyelamatkan, bukan hanya iman yang menyembuhkan. Berbeda dengan ke-9 orang kusta tadi, hanya memiliki iman yang menyembuhkan. Nah, itulah sebabnya mereka hanya mengalami kesembuhan. Tetapi kepada mereka tidak dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, anak-anak, menurut kalian mana yang lebih penting, disembuhkan atau diselamatkan? Contoh ya, kalau kamu sakit, kamu bisa pergi ke dokter atau minum obat dan kamu bisa sembuh. Tetapi untuk diselamatkan dari hukuman dosa, kamu tidak bisa pergi kemana-mana selain kepada Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan bisa kamu dapatkan dengan berbagai cara. Tapi untuk selamat hanya ada satu jalan saja, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak,
Orang yang 10 berpenyakit kusta adalah orang berdosa. Begitu juga kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Ya, ingat Roma 3:23, semua orang adalah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kamu dan saya dan semua orang di dunia ini, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Dia rela menanggung dosa kita, padahal dia Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia rela disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu semua yang dia lakukan untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Tapi pada hari ketiga dia bangkit hidup kekal selama-lamanya. Anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya, mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mau lebih lagi untuk bersyukur dan menunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan Yesus? Misalnya senang memuji Tuhan, mau menjadi anak yang disiplin dan tertib, mau berbuat baik kepada orang-orang di sekitarmu, mau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain, dan mau memuliakan Tuhan agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di nama Tuhan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan terus yang menolong kami untuk kami tetap setia datang kepada Tuhan, tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus